Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Hari ini mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih pertolongan Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang sudah memelihara kami, memberkati kami, menopang kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memerlukan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, berkatilah hamba-Mu ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu agar hamba-Mu ini sungguh memahami isi hati-Mu. Berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama untuk kami mendengarkan firman-Mu ini. Berkatilah Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini terambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 12 sampai 20. Habakuk pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah sabda Tuhan. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan, ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaan-Mu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang dia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Amin. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini Tuhan memberikan peringatan-peringatan kepada bangsa Kasdim, bangsa yang menindas, bangsa yang berbuat kejam dan jahat kepada umat Tuhan. Dan ini adalah sebuah pembelajaran untuk Tuhan menyatakan kepada segenap manusia apa yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan. Dalam bagian ini ada berbicara tentang kehancuran yang akan terjadi karena atau sebab alasannya sikap mereka yang berdosa. Bapak Ibu, ada 3 kata celaka disebutkan ya dalam perikop yang kita baca. Yang pertama tadi di dalam ayat yang ke-12, celakalah orang-orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Ayatnya yang ke-16, ayat yang ke-15, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Dan terakhir ada di ayat yang ke-19, celakalah mereka yang berkata kepada kayu. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang 3 hal yang akan mendatangkan kecelakaan bagi bangsa Kasdim. Dan jika ini pun kita lakukan, kita juga akan mengalami hal yang sama. Maka ini bukan hanya untuk bangsa Kasdim saja, tetapi Tuhan ajarkan agar hidup kita tidak celaka. Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya, oleh keluarga Kristen agar hidup tidak celaka? Yang pertama, agar hidup tidak celaka, mari kita bersama hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup didasarkan kasih, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, kata keadilan
Itu berbicara tentang bagaimana bersikap, ya, bersikap dengan tepat, melakukan apa yang Tuhan katakan, bersikap dengan benar sesuai dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Konsep keadilan di dalam ini bukan berbicara tentang keadilan Allah, tetapi barang siapa bersikap adil, barang siapa bersikap tidak adil, dia akan celaka. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan kebenaran, melakukan hukum-hukum Tuhan, melakukan ajaran-ajaran Tuhan. Bangsa Kasdim menjadi celaka karena bersikap dengan kejam, bersikap dalam ketidakadilan kepada bangsa-bangsa lain, kepada sesama mereka, kepada saudara mereka. Mereka membangun kota dengan ketidakadilan. Mereka mendirikan kota. Ini berbicara tentang usaha membangun, ya. Usaha membangun tempat mereka, usaha mereka membangun kota mereka, tapi membangunnya dasarnya tidak dalam kebenaran Tuhan, membangunnya tidak dalam kasih. Karena apa? Karena mendirikan kota dengan darah dasarnya, dengan kejam, mengorbankan orang lain. Maka supaya kita tidak celaka, hidup di dalam kasih. Jangan sampai mengorbankan orang lain untuk diri kita menjadi hebat. Jangan memperbesar nama baikmu, memperbesar hartamu, memperbesar kekayaanmu itu dengan mengorbankan orang lain. Mari hidup di dalam kasih. Jangan sampai berlaku tidak benar prosesnya, dalam dasarnya, awalnya memperbesar. Bukan berarti dilarang membangun menjadi hebat, tidak. Tapi banyak orang mendasari perbuatannya dengan ketidakbenaran, dan ini akan mengalami celaka. Yang kedua, kita diingatkan, keluarga Kristen diingatkan bagaimana supaya kita tidak hidup mencari keuntungan atau menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Kalau yang pertama tadi memperbesar, membangun dirinya, membangun kotanya, membangun usahanya, membangun rumahnya dengan mengorbankan orang lain, dengan atas dasar darah dan melakukan ketidakbenaran. Yang kedua ini berbicara tentang mirip-mirip tapi ini berbeda, untuk menguntungkan dirinya, untuk motivasinya, untuk impiannya, supaya dapat memandang aurat orang lain. Dia memberi minum anggur, dia untung, tapi orang lain juga dikorbankan. Kalau tadi untuk membangun, sekarang untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk memperbesar diri. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka memberi minum sesamanya bercampur amarah, tidak tulus, melakukan sesuatu tidak tulus, tidak di dalam kasih. Dia beri minum tapi bercampur amarah. Dia beri minum, minumnya anggur, memabukkan. Supaya apa? Kalau dia sudah mabuk bisa dilihat auratnya. Hidup di dalam hawa nafsu. Untuk memuaskan hawa nafsunya, dia mengorbankan orang lain. Untuk memuaskan keinginannya, dia mengorbankan orang lain. Bapak Ibu, mari kita perhatikan dalam hidup rumah tangga kita. Untuk memuaskan hasrat diri kita, keinginan kita, siapakah yang sudah dikorbankan? Perasaan suami, perasaan istri, perasaan anak, kehidupan anak, demi keuntungan-keuntungan. Mengorbankan itu. Demi keuntungan. Ada orang tua yang mengorbankan anaknya demi keuntungan. Ada yang memperbesar usahanya, demi itu dia korbankan ketidakadilan. Dia korbankan karyawannya, dia korbankan keluarganya, dia korbankan orang-orang yang ada di bawahnya. Bapak Ibu, kita diingatkan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, dan mari kita di bagian yang kedua ini supaya kita tidak celaka. Jangan demi keuntunganmu engkau mengorbankan orang lain. Belajarlah benar di dalam proses. Kalau engkau mau beruntung, berusahalah. Kalau engkau mau beruntung, pakailah cara yang benar. Kalau engkau mau beruntung, engkau hidup di dalam firman. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kukatakan kepadamu, kata Tuhan,
Janganlah takut, janganlah tawar hati. Renungkanlah firman itu siang dan malam supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Kalau kita mau beruntung dalam kebenaran. Jangan mencari keuntungan demi kepuasan hawa nafsu saja sampai rela mengorbankan orang lain. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak anak menjadi sedih. Bukan berarti anak tidak berprestasi. Anak terlalu kuat dituntut untuk berprestasi, tapi tidak pernah dapat merasakan sentuhan kasih. Bapak Ibu tahu betapa bahasa kasih itu sangat mendukung dalam pertumbuhan anak. Bahasa kasih itu sangat berperan dalam prestasi anak, dalam kekuatan hati anak. Anak yang cerdas tanpa sentuhan kasih, hatinya rapuh. Bapak Ibu sudah mengenal apa bahasa kasih anak dari Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu, mari kita bersama. Jangan hanya demi memperbesar dirimu, hartamu, jabatanmu, keuntungan-keuntunganmu, engkau mengorbankan anak-anakmu. Engkau mengorbankan hati istrimu. Demi uang dapat banyak. Engkau tidak menyentuhnya, engkau tidak mengasihinya, engkau tidak punya waktu menyapanya. Engkau anggap dan engkau lihat dia wanita yang kuat, wanita yang tangguh. Tapi tahukah bahwa bahasa kasih itu diperlukan oleh wanita? Demikian juga pria sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dan waspadalah. Jangan sampai kita mengalami kecelakaan yang ketiga. Siapa yang disebut Tuhan akan mengalami celaka? Mereka yang datang mencari kepada batu, kepada kayu. Terjagalah, bangunlah. Mereka yang menyembah ilah-ilah lain. Mereka yang berkata kepada barang-barang buatan manusia untuk minta diajari bahwa dalam hidup ini pengajar yang sejati dalam hidup kita adalah Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai kita jatuh pada pengajaran semu. Jangan sampai kita hidup meminta pertolongan kepada yang lain. Itulah yang dilakukan bangsa Kasdim. Mereka menyembah kepada buatan tangan manusia yang Tuhan katakan itu hanya mengajarkan dusta. Dia seperti terlihat bagus, buatan manusia berlapis emas dan perak. Tapi apakah dia bisa mengajarkan kepadamu? Mengajarkan apa? Apakah dia bisa berbicara? Tidak. Bapak Ibu Saudara, berpaut kepada Tuhan. Tetap berpaut kepada Tuhan dan hanya mencari Tuhan sebagai tempat pertolongan kita. Tuhan memberkati keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Orientasi hidup kita adalah Kristus. Kristus yang memberkati kita, Kristus yang menolong kita, dan Kristuslah yang kita muliakan dalam keluarga kita. Mari kita hidup di dalam kasih, membangun diri kita di dalam kasih, di dalam kebenaran, di dalam takut akan Tuhan. Jangan sampai mengorbankan siapapun. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama belajar untuk tetap berpaut kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati segala sesuatu yang kita kerjakan. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah berkati kami. Berkatilah hidup kami agar kami terus berpaut kepada Tuhan, agar kami hidup di dalam kasih, agar kami hidup di dalam kebenaran, tidak mengorbankan orang lain demi keuntungan kami atau memperbesar diri kami, usaha kami. Tuhan, tolonglah kami agar selalu mencari Engkau dan sungguh berpaut hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang bisa melindungi kami, Tuhanlah yang bisa mengajari kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajari kami hari ini. Demi nama Yesus kami mau Tuhan memberkati hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, usaha kami, pelayanan kami. Dan kami mau melangkah dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.